Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lidinil islamil mubin wa anara lana siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin alladzi khassahu Allahu bil mu'jizatil kubra wal ayatil uzma wa hiya al-Qur'anul Karim. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Kita sangat bersyukur sekali pada kesempatan pagi hari ini dengan taufik, inayah dan maunah dari Allah yang telah menunjukkan kita kepada nilai-nilai Islam yang membuat kita memiliki ma'alim fitarik, rambu-rambu jalan di dalam menjalani kehidupan ini. Dan pada kesempatan hari ini dimudahkannya untuk bisa hadir pada pengajian saat ini. Kajian kita hari ini adalah lanjutan dari tafsir surat Maryam. Dan pada bagian-bagian akhir ini kita semakin dekat kepada pemahaman inti mengapa Allah memilih surat ini dengan penyebutan surat Maryam. Dan sebagaimana di awal juga sebetulnya bahwa kisah ini atau cerita tentang Maryam ini itu adalah merupakan cerita yang sebenarnya ujungnya adalah persoalan tauhid. Allah hendak membuktikan tentang keesaan dirinya, kemutlakan kekuasaannya, kemutlakan kebesarannya, keagungannya yang tidak bisa ditandingi oleh apapun dan siapapun, dan semua selain dia adalah makhluk, selain dia adalah hamba, maka tidak pantas baginya juga terkait dengan urusan hamba. Apalagi dia dianggap bapak dari seorang hamba, atau bahkan mungkin anak hamba, ataupun pasangan dari seorang hamba. Nah itu ayat-ayat berikut akan lebih kita dapati seperti itu insya Allah. Pada kesempatan ini kita baca dulu ayatnya. Ditulis kita bahas dari ayat 81 ya. Mungkin pada kesempatan ini sampai ayat 89 atau 90 nanti kita lihat ya. Atau sampai 87 nanti kita lihat dulu ya. Baik, kita baca paling tidak sampai dengan ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأخذهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. Sadaqallah. Kita terjemahkan dulu sedikit banyaknya ayat ini. Dan mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Tuhan-Tuhan selain Allah. Benda-benda, patung-patung, orang-orang soleh, orang-orang yang dihormati, mereka jadikan sebagai sesembahan selain Allah, liyakunu lahum izzah. Tujuannya apa yang mereka perbuat itu adalah agar mereka mendapatkan perlindungan, mendapatkan kesenangan hidup, ya, kenyamanan hidup, ketenangan. Kalla, Allah katakan sekali-kali tidak. Tidak benar anggapan mereka
mereka bahwa mereka menjadikan sesembahan selain Allah itu membuat mereka hidupnya terlindungi, terselamatkan, menjadi senang. Ya. Sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda. Nantinya para sesembahan itu, patung-patung itu, berhala-berhala itu, ataupun mungkin yang mereka sembah adalah manusia, yang mereka segani, yang mereka hormati itu, ya, mereka itu semua adalah, ya, alhamdulillah, mereka itu semua nantinya akan mengingkari penghambaan terhadap diri mereka. Jadi perbuatan manusia yang menyembah mereka dulu di dunia itu diingkari oleh para sesembahan itu. Patung-patung itu akan berbicara, orang-orang saleh itu berbicara, para nabi yang jadikan sesembahan juga bicara, semua, ya, termasuk tokoh-tokoh besar, Fir'aun, ya, itu nantinya bahkan di hari kiamat akan menjadi musuh bagi mereka. Jadi yang disembah akan menjadi musuh bagi yang menyembah. Alam taro, tidaklah engkau perhatikan wahai Muhammad, anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzuhum azza. Bahwa kami, kata Allah, ya, telah menjadikan pada orang-orang kafir itu, ya, seolah-olah kami membuat mereka itu sebagai orang kafir ada utusan. Setan itu sebagai utusan mereka. Jadi Allah kirimkan, kayak seperti Allah sengaja gitu mengirimkan setan itu, ya, untuk bisa menguasai orang kafir, menguasai pikiran mereka, menguasai tindakan mereka, menguasai apa-apa yang mereka perbuat sehingga nampak mereka yakini itu sebagai sebuah kebenaran. Jadi setan itu Allah jadikan kepada orang-orang kafir itu untuk membuat mereka menjadi yakin dengan apa yang mereka perbuat padahal itu tidak benaran. Jadi kayak menganggap kebenaran. Itu seperti dalam surat Al-Kahfi, nah, itu orang-orang kafir menganggap mereka berbuat kebaikan padahal mereka berbuat kerusakan. Fala ta'jal 'alaihim. Maka janganlah engkau wahai Muhammad bersegera minta kepada Allah agar orang-orang kafir itu dihukum. Jadi maksudnya kan Nabi waktu itu di Mekah kondisinya lemah, ya, sahabat-sahabatnya pun yang dari kalangan budak, dari kalangan orang-orang yang lemah semua. Nah itu melihat perbuatan orang-orang kafir yang menolak kebenaran, yang merasa sombong, merasa besar, ya, menzalimi mereka, bahkan menyiksa orang-orang Islam yang lemah di saat itu. Allah sudah katakan dari awal, fala ta'jal 'alaihim. Jangan buru-buru minta agar mereka disegerakan hukuman. Jadi jangan minta agar segera orang kafir itu langsung dapat balasan dari Allah. Kata Allah, innama na'uddu lahum adda. Sesungguhnya yang kami lakukan itu adalah kami menghitung betul dengan cermat, ya, titik-titik atau bagian-bagian perbuatan orang kafir itu, perbuatan mulutnya, perbuatan tangannya, perbuatan pikirannya, tindakan kakinya, semuanya diperhatikan oleh Allah sehingga cermat dan teliti. Nanti hukuman kepada mereka semua bagian itu akan kena. Itu maksudnya. Jadi Nabi disuruh jangan buru-buru minta orang kafir disegerakan diturunkan azab, karena kalau itu boleh jadi mereka mendapatkan azab yang mestinya harus dapat 100 hanya dapat 50 misalnya. Padahal dia mesti dihukum lebih besar. Atau sebaliknya, ada orang-orang yang mestinya 100, mestinya kesalahannya hanya 50, hanya 70. Jadi Allah memperhatikan betul itu. Istilahnya kalau itu dari kelompok teratas, rajanya sebagian besar berapa porsi kesalahannya harus dia rasakan. Wakilnya berapa besar porsi yang harus dia rasakan azab dari Allah. Menteri-menterinya berapa besar porsi yang harus mereka rasakan. Pejabat-pejabat berikutnya, kalau di kondisi tanah air kita misalkan eselon 1, eselon 2, bagian pejabat yang tukang parkirnya apa semuanya, sampai harus teliti betul
siapa yang berhak mendapatkan azab itu yang fantasi azab. Dan kalaupun dia dapat azab, azab buat dia adalah azab yang proporsional. Azab yang Allah tidak akan melebihi sedikit pun, karena Allah tidak akan menzalimi hamba-Nya sedikit pun. Jadi kata Allah itu, jangan segera minta orang-orang kafir itu mendapatkan azab. Sesungguhnya biarlah kami sedang menghitung dengan cermat dan teliti untuk mereka, bahwa ini tinggal tunggu tanggal mainnya kapan eksekusi pelaksanaan azab untuk mereka. Lalu kemudian ayat 85 ini berbicara tentang keadaan lain dari orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, kita ini semua insya Allah. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Nanti ingat, ya. Jadi Nabi disuruh ingat, jangan ingatnya sekarang susahnya aja, menderitanya saja. Nanti ada hari di mana kami akan kumpulkan semua orang-orang yang bertakwa ini kepada Allah yang Maha Rahman, yang amat pengasih, amat penyayang, dalam keadaan sebagai tamu-tamu yang terhormat. Kafilah-kafilah yang terhormat. Ya, kafilah-kafilah yang sangat dihargai di hadapan Allah. Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Sementara orang-orang kafir itu yang berdosa, mereka yang jahat-jahat itu akan digiring, ya, masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Pada hari itu, ya, tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali orang yang di sisi Allah yang Maha itu ada perjanjian. Itu yang dapat memberikan syafaat maupun yang dapat menerima syafaat. 5 ayat ini sampai dengan ayat 87, ya, 6 ayat. Atau dari 81 tadi ada 7 ayat, ya, kita baca. Sekarang kita lihat. Yang pertama, ini saya jelaskan sedikit. Pada kesempatan yang lalu, kalau masih ingat, ayat-ayat sebelumnya ini, itu membicarakan seseorang. Dari bunyi ayat 77, afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qalu la utayanna ma'an wa walada. Ya. Apakah engkau Muhammad tidak perhatikan orang kafir yang mengingkari ayat kami, sosok seseorang di mana orang itu mengatakan, nanti saya akan dapat harta yang banyak, akan dapat anak keturunan, akan dapat pengikut. Maksudnya di hari kiamat dia merasa akan mendapatkan itu semua. Ya. Sehingga Nabi disuruh mempertanyakan perbuatan orang itu, at-tala al-ghaiba amittakhadha indar rahmani ahda. Apakah orang itu tahu yang gaib? Kok dia bisa tahu di akhirat nanti dia akan selamat, akan punya kenyamanan, berkumpul sama keluarganya, anak-anaknya, dan punya harta yang banyak. Kemudian Allah katakan kalla. Nah, atau dia merasa punya perjanjian dengan Tuhan. Ya, ahda. Nah, kalau kita tadi sebutnya di ahda di ayat 87. Ini lihat kita lihat perbedaannya. Ahda kita 87 orang yang beriman dengan ahdanya di ayat 78. Ya. Ahda ayat 78 ini itu adalah terhadap orang-orang kafir. Ya. Nah, orang kafir yang dimaksud itu adalah, kalau masih ingat, Al-As bin Wa'il dulu. Al-As bin Wa'il itu pernah punya utang kepada orang-orang yang beriman. Jadi pernah satu saat, ini dalam sebuah hadis riwayat Bukhari yang kita baca dulu, kalau masih ingat, dia pernah berhutang sama seorang muslim yang bernama Khabbab. Khabbab itu adalah seorang pandai besi, ya, orang yang biasa bikin pedang, bikin pisau, bikin golok, bikin alat perang, begitulah, ya. Ya, karena dulu pengembangan dari besi semuanya, ya, kasih. Kemudian saat itu Al-As bin Wa'il ini atau Ibnu Wa'il ini itu punya hutang. Waktu ditagih hutangnya itu dia tak mau bayar. Dia nggak mau bayar, lalu karena dia merasa nanti di hari kiamat aja udah dibayar lunas. Nanti di hari kiamat, kamu katanya percaya sama hari kiamat. Udah, itu dibayar.
atau kamu tinggalkan ajaran Nabi Muhammad. Jadi dia disuruh tinggalkan, si orang muslim yang pandai besi ini, tinggalkan ajaran Muhammad, aku lunasi utangku sekarang. Atau seperti keyakinanmu nanti di hari kiamat akan ada, hari kebangkitan itu ada, maka nanti hari kiamat aku bayar. Di hari kiamat aku punya harta banyak. Di hari kiamat aku punya anak-anak. Aku punya pengikut yang banyak. Dia bilangnya begitu. Nah itulah Ibnu Wa'il yang sampai disebutkan dia di dalam ayat ini. Memang nggak disebutkan namanya. Sebagaimana surat Al-Lahab disebutkan nama. Kalau ini nggak disebut namanya, tapi semua ahli tafsir memahami yang disebut dengan sosok alladzi kafar ini adalah satu orang. Yang dimaksud adalah Al-As bin Wa'il ini. Jadi Al-As bin Wa'il itu pernah berutang sama Khabbab, seorang ahli besi itu. Ya, Khabbab datang menagih hutangnya. Hutang itu bukan hutang apa sih, hutang karena dia mesen bikin senjata, bikin apa, belum bayar, gitulah. Suruh bayar. Pas disuruh bayar, dia bilangnya, aku akan bayar, tapi tinggalin ajaran Muhammad. Bilangnya begitu. Nah, atau ya, engkau kan percaya sama hari kiamat. Nah, kalau kau percaya sama hari kiamat, nanti aku bayar di hari kiamat. Bilangnya begitu dia. Nah itu si Khalaf ini itu menjawab, ya, wallahi la akfur hatta yumitakallah tumatuma. Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan ajaran Nabi Muhammad ini adalah ajaran kebenaran, sampai Allah mewafatkan kamu dan kamu akan dibangkitkan di hari kiamat. Kan dia sempat bilang, ini lamayit tuma mab'uts, aku nanti akan mati dan akan dibangkitkan, si Wa'il ini. Maka Wa'il itu mengatakan, kalau aku mati nanti dibangkitkan lagi, aku bayarnya nanti di hari kiamat. Aku punya harta yang banyak, aku punya anak yang banyak. Karena maksudnya di dunia ini dia punya harta yang banyak, anak yang banyak. Nanti waktu dia dibangkitkan, dia punya banyak. Pasti anggapannya kehidupan yang nanti dia dibangkitkan seperti keadaan dia saat ini di dunia. Dia masih punya itu semua. Nah itulah makanya di ayat 78, dia tahu yang gaib. Nah, apa dia tahu yang gaib? Kalau dia tahu di hari kiamat nanti dia akan kaya lagi, punya pengikut lagi, punya anak lagi, atau dia punya perjanjian dengan Tuhan. Artinya perjanjian yang Allah bisikan ke dalam dirinya bahwa perbuatan dia nanti akan dibalas dengan perbuatan yang seperti apa yang dia miliki di dunia. Nah, kan itu sebetulnya hal yang tidak mungkin. Hanya dijawab di dalam ayat ini tidak. Itu tidak betul apa yang dia ucapkan. Adapun yang dia lakukan itu hanyalah sesuatu yang bersifat memperbanyak sebab aku akan menghukum dia, kata. Itu begitu. Jadi perbuatan orang kafir tanpa mereka sadari, semakin mereka berhujah macam-macam, semakin mereka membantah orang-orang beriman, maka itu akan menjadi sebab Allah akan menghukum mereka lebih berat lagi. Karena semakin banyak kesalahannya, maka semakin banyak pula hukuman yang diterima oleh orang itu. Nah, itu demikian. Dan Allah kan adalah zat yang maha adil, tidak akan menghukum melebihi apa yang diperbuat oleh orang kafir tersebut. Jadi yang jelas kata Allah, wa narituhu ma yakun wa yatina farda. Yang jelas nanti, ya, ini jadi catatan kami. Kami warisi ini. Warisi itu maksudnya kami tahu sebagai apa yang dia ucapkan, perbuatan itu dicatat betul oleh Allah. Semua yang dia ucapkan tercatat, dan nanti di hari kiamat dia akan mendatangiku dalam keadaan sendirian. Nggak bawa apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Yang nggak ada istrinya, nggak ada anaknya, siapa. Itu datang sendiri. Nah, kemudian ayat 81 yang kita bahas ini, pada umumnya begini, orang-orang musyrik itu beranggapan bahwa apa yang mereka sembah itu, menyembah patung, menyembah Lata, Uzza, bahkan menyembah sosok. Karena kalau dalam kehidupan dunia modern kita ini kan orang yang menyembah sosok, yang sosok Fir'aun, sosok pemimpin, sosok yang dianggap jadi tempat dia berlindung, itu adalah perbuatan yang bisa melindungi mereka. Jadi wattakhadhu min dunillahi alih, dan mereka menjadikan sesembahan selain Allah itu sebagai Tuhan-Tuhan, itu karena yakin atau karena punya pemahaman
bahwa sesembahan itu nanti akan menjadi pelindung mereka, penyelamat mereka. Kalaupun nanti ada hari kiamat, mereka akan ditolong oleh orang ini, oleh sosok ini, oleh patung ini, oleh katakanlah kalau dia minta tolong ke dewa, dewa itu. Kalau dia minta tolong ke sosok manusia, Firaun, Firaun itu yang akan menolong kami dan seterusnya. Maka Allah bantah, kalla, sekali-kali tidak. Tidak benar anggapan seperti itu. Sayakfuruna bi ibadatihim. Bahkan sesembahan itu nanti itu akan mengingkari tentang penyembahan ini. Akan mengingkari maksudnya, kenapa kalian menyembah kami? Kami nggak punya apa-apa kekuatan. Kami nggak bisa melindungi kalian. Nggak bisa memberikan kenyamanan kepada kalian, lindungan, kenyamanan, keamanan. Kami tidak memberikan apapun kepada kalian. Wa yakununa alaihim didda. Bahkan nanti di hari kiamat, ya, para sesembahan ini akan menjadi musuh bagi yang menyembah. Jadi yang disembah dengan yang menyembah itu bahkan akan saling salah menyalahkan, saling memusuhi mereka. Jadi kalau yang disembah itu adalah sosok, karena kayak Firaun yang disembah oleh banyak orang-orang Mesir dulu itu, maka Firaun akan mengatakan, saya sebetulnya cuma minta kalian akui sebagai Tuhan, tapi saya nggak paksa kalian, kalian akan menyembah saya, dan seterusnya. Terjadi saling bantah-bantah. Itu yang dimaksud dengan kalimat mereka akan menjadi musuh satu sama lain. Jadi sesembahan itu akan menjadi musuh bagi mereka yang menyembahnya. Lalu kemudian Allah jelaskan, alam taro, bukankah wahai Muhammad, ini kepada Nabi Taro, anna, bahwasanya kami arsalna syayatina, mengutus setan-setan itu. Jadi mengirim setan-setan itu, bahasanya setan itu maksudnya adalah entah bentuknya manusia, entah bentuknya adalah jin, itulah yang mempengaruhi orang-orang itu sehingga akhirnya mereka punya pahaman-pahaman, pemahaman-pemahaman yang keliru tentang soal penyembahan ini, soal ibadah ini. Ya. Jadi disebutkan kami memang yang mengirim setan-setan itu kepada orang-orang kafir agar mempengaruhi mereka sehingga mereka jadi salah jalan itu, menganggap apa yang mereka perbuat itu adalah benar. Seperti yang saya katakan tadi di dalam surat Al-Kahfi itu bisa dilihat ya, ujungnya itu di surat Al-Kahfi 18 ayat 102. Allah mengatakan, afa hasibal ladzina kafaru ayyattakhidu ibadi min duni awliya. Apakah orang-orang kafir itu mengira bahwa mereka menjadikan hamba-hambaku yang selain aku, maksudnya selain Allah itu dijadikan sebagai pemimpin, dijadikan sebagai Tuhan, dijadikan sebagai sosok yang mereka hormati tanpa tawar-menawar. Katakanlah kepemimpinannya dianggap kemutlakan, ya seperti ya seorang raja, tapi raja yang zalim gitu. Maka kata Allah, inna a'tadna li jahannama lil kafirina nuzula. Kami akan menyiksa, kami telah menyediakan jahanam bagi orang-orang kafir sebagai tempat tinggal mereka. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Ayat 203-nya, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, hei kalian, maukah aku tunjukkan kepada perbuatan-perbuatan yang betul-betul membuat kalian rugi, kalian total nggak ada nilai apa-apa nantinya. Apa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum, ayat 4-nya ya, yaitu orang-orang yang sesat perbuatannya dalam kehidupan di dunia ini. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi mereka mengira perbuatan mereka adalah perbuatan yang benar, perbuatan yang baik, perbuatan yang membangun, padahal mereka merusak. Mereka perbuatan justru perbuatan yang salah. Itu begitu. Ya. Itulah orang-orang kafir. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Itulah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat mereka dan mereka mengingkari perjumpaan dengan Allah di hari kiamat itu nanti. Fahabitat a'maluhum, maka Allah jadikan amal-amal perbuatan mereka menjadi sia-sia semua, terhapus.
fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dan mereka nantinya tidak akan ditegakkan untuk mereka di hari kiamat kecuali wazna. Jadi hukuman yang seimbang, yang sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Baik, kita kembali ke surat ini. Nah, jadi dalam surat Maryam berikut yang kita bahas ini kita sampai kepada keterangan soal wa'il seperti itu. Itu wa'il bukan seseorang saja. Orang seperti wa'il itu banyak yang tidak percaya kepada hari kiamat itu. Ya. Dan mereka yang menyembah kepada selain Allah itu banyak. Dan bentuk penyembahan selain Allah pun juga beragam-ragam. Yang terpenting kata Allah pada Nabi di ayat 84, fala ta'jal alaihim. Engkau jangan minta buru-buru terhadap mereka. Maksudnya jangan minta buru-buru, mereka itu diazab oleh Allah. Makanya azab Allah kepada orang-orang kafir itu tidak hanya atau tidak terjadi di dunia secara keseluruhan. Paling-paling ya digoyang sedikit atau ada kekurangan dari apa yang mereka miliki. Ya, karena Allah katakan inna mana'uddu lahum adda. Sungguh hanyalah yang kami lakukan ini menghitung dengan cermat ya tentang perbuatan mereka yang pantas mendapatkan hukuman itu. Nah, jadi jangan disangka Allah itu lupa dengan kita untuk menolong kita orang beriman ke orang-orang kafir yang sudah menyimpang jalan, yang sudah penyembahannya keliru, sholat ibadahnya keliru, menyembah selain Allah, kok seolah malah dapat kemakmuran hidupnya, dapat kekayaan, terus menang, terus banyak kekuasaannya, menguasai, itu begitu. Maka Allah katakan kepada Nabi, jangan kalian minta segera agar mereka menjadi orang yang segera jatuh, segera kalah, segera dapat hukuman. Nanti dulu, kami sedang menghitung dengan cermat sebetulnya apa yang mereka perbuat. Itu sama dengan kalimat Allah di dalam Al-Quran di surat itu yang bunyinya wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Ya. Jangan kalian mengira Allah itu lalai dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat 42. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Jangan kalian menyangka Allah itu lalai, Allah itu lupa, Allah itu tidak mencatat, Allah itu tidak langsung menghukum apa-apa yang menjadi perbuatan orang-orang zalim itu. Innama yu'akhiruhum. Sesungguhnya ini hanya Allah mundur-mundurin aja sedikit. Liyaumi taskhasu fihil absar. Sampai pada hari nanti mata semua terbelalak, ya, baik yang dimaksud terbelalak itu terbelalak lihat azab dunia, gempa yang dahsyat, ataupun lihat azab nanti di akhirat. Nah, jadi Allah ulur sampai pada suatu hari di mana pada hari itu mata akan terbelalak, ya, melihat apa yang terjadi pada mereka. Jadi kalau kita lihat orang-orang Yahudi, Zionis Israel, begitu kejamnya, leluasa, memporak-porandakan kehidupan saudara-saudara kita umat Islam di Palestina seperti itu juga termasuk dalam koridor ini. Tetap kita nggak boleh minta segera hancurkan mereka, segera menangkan orang-orang beriman ini. Itu yang Nabi disuruh tahan diri seperti itu. Ini bukan berarti Allah nggak memperhatikan kezaliman mereka. Allah mencatat betul. Ya. Kejahatannya Netanyahu berapa banyak semua wakilnya, semua kru-krunya yang mendukung dia semuanya itu catat betul gitu. Supaya nanti begitu dapat hukuman yang pas untuk mereka yang bersalah. Bukan hukuman kepada mereka yang tidak bersalah. Kalau hukuman kepada yang bersalah adalah hukuman yang betul-betul berat karena memang kesalahan mereka juga berat. Hukuman yang banyak karena mereka juga berbuat kesalahan yang banyak. Jadi jangan dikira apa yang terjadi yang kita rasakan
Memang buat kita sendiri berat. Kok Allah belum memenangkan ini? Kok belum kasih jalan? Kok belum ditolong? Pada orang itu terzalimi. Kita bisa belajar dari kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Bukan Nabi Harun, Nabi Khidir. Ya, yang kita tahu Nabi Khidir melakukan banyak hal yang di luar apa yang diketahui oleh Nabi Musa. Tiba-tiba ada seorang anak dibunuh. Tiba-tiba ada kapal, udah enak-enak jalan, dia lobangi kapal. Tiba-tiba ada rumah yang mau rubuh, dia bangun. Nah, dia bangun tujuannya adalah supaya ingin dapat upah. Hal-hal yang menurut Nabi Musa ini nggak masuk akal. Kenapa dilakukan seperti itu? Mestinya kan kapal jangan dilobangi. Mestinya anak kecil jangan dibunuh. Mestinya kalau kita bangun rumah, layak minta upah. Rumah udah mau roboh, kita perbaiki ya harus minta upah. Semua itu ternyata di luar pengetahuannya Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa, kita bukan orang yang tahu. Nah, ada yang lebih tahu, bahkan ada yang maha tahu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang terjadi yang kita alami dalam kehidupan ini, kadang hanya sedikit saja batasnya. Sebetulnya setelah ini kita akan ada menang. Tapi karena kesabaran itu tidak muncul atau tidak ada, atau berubah menjadi keputusasaan, maka pertolongan pun jadi tidak ada. Tadinya akan ada muncul pertolongan. Ini dalam kaitan dengan kita secara individu misalnya. Ya, kita nggak percaya ini. Padahal setelah sabar kita dalam kondisi kehidupan kita yang memprihatinkan, katakanlah begitu, sudah cari rezeki, sudah coba kerja keras, tapi belum juga. Nah, ketika kesabaran ini, sebetulnya Allah tunggu sampai besok. Ternyata pada malam itu muncul ketidaksabaran dia, akhirnya menerima tawaran ya bisnis atau usaha yang melanggar ketentuan syariat. Padahal besoknya mau dikasih menang, mau dikasih keberhasilan. Kita kan nggak tahu yang gaib. Itu yang seperti itulah kurang lebih gambarannya dalam kaitan dengan apa yang Nabi alami dalam konteks perjuangan beliau menegakkan kebenaran ini. Ya. Jadi boleh dibilang begini. Pertama ingin saya jelaskan ayat yang menerangkan tentang kisah Al-As bin Wa'il ini, ya, adalah ayat contoh tentang orang kafir yang merasa bahwasanya apa yang ia perbuat di dunia ini, kalaupun ada alam akhirat seperti yang dikatakan oleh orang beriman, maka di akhirat pun dia juga akan dapat kondisi yang sama dengan kondisi dia di dunia sekarang. Jadi dia percaya betul itu, karena dia menyembah patung, menyembah berhala, menyembah sosok yang patung berhala itu nanti akan pasti menolong mereka. Anggapannya begitu. Padahal nanti justru mereka akan berkelahi. Itu begitu. Ya. Jadi kemudian yang digambarkan dalam ayat ini berikutnya adalah alladzina abadu awthanan wa hijaratan, mereka menyembah seperti patung, batu-batu atau berhala, asyrakuha fil ibadah ma'allah. Mereka mempersekutukan ya bersama dengan Allah liyakunu lahum izzan wa sanadan. Tujuannya agar mereka mendapatkan perlindungan, mendapatkan keselamatan. Bahkan dalam bahasa kitanya mendapatkan keberkahan. Mereka merasa dengan menyembah patung itu, menyembah berhala itu, menyembah sosok yang mereka jadikan panutan yang tidak ada batasnya itu membuat hidupnya lebih layak. Ya. Wa madaru annahum sayakununa lahum a'da yaumal qiyamah, tanpa mereka sadari padahal nanti di hari kiamat justru sesembahan itu akan menjadi musuh-musuh bagi mereka. Fakullun min fakullu man ubida ghairallah liyastashfa wa yastansur bihi fasatan qalibu mahabbatahu ila adal. Semua siapapun yang menyembah selain Allah, yang ketika dia menyembah selain Allah itu dengan tujuan selain Allah itu akan memberikan syafaat kepada dia, memberikan pertolongan kepada dia, memberikan kemenangan kepada dia, nanti di akhirat akan berubah 180 derajat. Sosok yang tadinya dia cintai, dia hargai, dia hormati akan menjadi musuh bagi mereka semua. Ya. Wa ibadatuhu ila khassarin wa damarin, dan ibadah mereka menjadi ibadah yang
akhirnya mereka dapati ternyata ibadah yang merugikan, ibadah yang menghancurkan, tidak menyelamatkan mereka. Wa fidzalika yaqulu taqaddasa asma'uhu, itulah kalimat wa takhadhu min dunillahi aliha liyakunu lahu izza kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim didda. Ya. Jadi orang-orang musyrik sekali lagi menjadikan patung-patung, menjadikan tokoh-tokoh hebat mereka sebagai sesembahan selain Allah agar mereka mendapatkan perlindungan dan kemuliaan hidup. Ya. Padahal kenyataannya tidak demikian. Tidak seperti apa yang mereka sangka, yang mereka anggap itu. Maka yang terjadi nanti di hari kiamat justru kesembahan itu di dunianya pun tidak memberikan manfaat apa-apa, ya. Sementara di akhirat nanti akan menjadi musuh bagi mereka. Seperti di dalam surat Al-Ahqaf ayat 6 itu juga dijelaskan seperti itu. Surat Al-Ahqaf surat yang ke-46 ayat 6 ada kalimat ayat berbunyi wa idza husyiron nasu kanu lahum a'daan. Dan apabila dikumpulkan manusia nanti, maka adalah sebahagian mereka. Artinya itu akan menjadi musuh-musuh bagi mereka. Siapa menjadi musuh itu? Wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Yaitu orang-orang yang dulu mereka sembah dan mereka ingkari bahwa penyembahan kepada mereka adalah sebagai sebuah kekelirian. Jadi Fir'aun nanti itu akan membantah, kenapa kalian sembah aku? Aku sebetulnya tidak memaksa kalian seperti itu. Nah, kemudian dalam perbuatan orang kafir ini Allah tegaskan pengaruh setan itu memang ada. Jadi tidak hanya semata-mata dorongan sisi kemanusiaan saja. Jadi kalau kita dalam Islam itu lebih banyak fitrah yang mempengaruhi orang untuk lebih mengenal Tuhan, lebih ingin beramal soleh. Dorongan fitrahnya lebih kuat. Ada wahyu yang membuat kita jadi lebih dapat kejelasan yang baik dari yang buruk itu lebih jelas dari wahyu. Tapi kalau orang kafir itu setan pengaruhnya. Jadi pengaruh dari was-was mereka, dari hati mereka, jiwa mereka yang membisikkan kepada mereka hal-hal yang tidak baik yang mereka perbuat. Jadi di sini dalam bahasa tafsir dikatakan, "Tsumma bayyana ta'ala an haulal ashqiya min tawaghid Quraisy," ya. Kemudian mereka-mereka yang dulunya orang kafir musyrik ini, mereka adalah orang yang celaka dulu. Min tawaghid Quraisy seperti contohnya orang-orang Quraisy yang hidupnya melampaui batas, ya. Wasonadi duhal musyrikin, dan sesembahan mereka yang bagi orang musyrik itu innama agharrathum syayatin bid-dhalal wal ifsad. Sesungguhnya kejahatan, kesesatan mereka itu adalah juga dipengaruhi oleh godaan setan. Wa hayyajathum ala mukhalafat rabbil ibad, yang berusaha menggiring mereka kepada selalu melawan Tuhan, melawan petunjuk-petunjuk Allah yang sudah Allah berikan kepada hamba-hambanya melalui utusannya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahum la yafakkiruna bi aqlin. Mereka adalah orang-orang yang tidak berpikir dengan akal sehat, istilahnya. Wa innama yasiruna bihasbil hawa wasyahwa. Mereka hanya selalu cenderung mengikuti hawa nafsu, cenderung mengikuti syahwatnya saja. Jadi nggak berpikir jernih gitu dalam mengakar sebuah kebenaran, itu begitu. Ta'atan wa khudu'an lisyaitan. Semua itu karena ketaatan mereka dan tunduk mereka kepada pengaruh setan. Jadi maksudnya orang-orang kafir musyrik itu lebih banyak menggunakan perasaannya, yang justru perasaan itu banyak godaan setan dibandingkan dengan akalnya. Yang kayak kita anak-anak begitu ya, banyak menggunakan perasaannya. Tapi kalau anak-anak itu perasaan normal sebagai anak yang memang belum banyak tahu sesuatu. Tapi kalau orang dewasa menggunakan perasaan, ya, bukan akalnya yang didahulukan, maka perasaannya itu tidak biasa dari, justru lebih banyak kecenderungan-kecenderungan yang bersumber dari pengaruh setan. Makanya bentuknya adalah dia ngikutin hawa nafsu, pengen yang enak-enak saja,
baginya itu adalah jalan kebenaran ini jalan yang terjal, jalan yang sulit, jalan yang berat. Sementara jalan perbuatan maksiat itu jalan yang mudah, licin, gampang, gitu, mulus. Itu dianggapnya begitu. Itu setan yang membisikkan mereka. Itu jadi ayat 83 ini mengingatkan kita bahwa alam taro anna arsalna syayatina alal kafirina ta'uzzuhum azza. Bahwa orang-orang kafir itu, ya, kata Allah, kami mengutus setan-setan kepada mereka untuk mempengaruhi mereka. Fala ta'jal alaihim. Makanya engkau wahai Muhammad jangan terlalu terburu-buru minta mereka diazab. Kita lihat dulu, bisa jadi di antara mereka ada yang setelah digoda setan itu fitrahnya juga kuat, dia bertaubat. Kalau Allah hukum segera semuanya langsung, di antara mereka ternyata ada yang bertaubat. Seperti Abu Sofyan misalnya. Kan Abu Sufyan akhirnya setelah Fathu Mekah taubat, masuk Islam. Bayangkan kalau sudah langsung diazab Tuhan di Mekah, semua orang kafir itu langsung mati, ada orang yang berpotensi untuk menjadi orang baik, terhukum semua. Jadinya begitu. Jadi Allah itu tidak segera menghukum orang kafir, padahal Nabi mungkin sudah merasa berat, bagi sahabat-sahabat Nabi lah. Oh, Nabinya mungkin masih kuat, sabar. Tapi sahabatnya mungkin kita kok begini melulu, tersiksa terus, menderita terus, kalah terus misalnya. Nah itu Allah ingatkan kepada Nabi bahwa jangan segera minta orang kafir itu langsung dapat hukuman yang cepat. Ya, jangan lupa apa namanya, jangan dikira kami tidak ngurusin mereka. Kami perhatikan perbuatan mereka. Kami sedang menghitung dengan cermat perbuatan mereka, kesalahannya sampai di mana semuanya. Itu begitu. Ya, makanya dalam bahasa berikutnya ada innama na'uddu lahum adda. Yang penting begini kata Allah. Bayangkan saja nanti di hari kiamat. Begitu. Jadi ayat 85 ini ngajak kita orang beriman, kalau kita di dunia lagi susah, lagi menderita, lagi kalah, kayak di Palestina begitu, bayangkan saja nanti di akhirat. Di akhirat nanti mereka jadi orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan mulia. Orang-orang calon-calon penghuni surga. Banyak bunyi kalimat di ayat 85 adalah yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Hari di mana kami kumpulkan orang-orang muttaqin. Perhatikan baik-baik. Kalimatnya orang-orang muttaqin. Ilar rahmani kepada Allah yang rahman. Kalimatnya juga rahman. Rahman ini bukan ilallah sebagai nama dia, tapi kepada sifatnya yang rahman. Wafda. Wafda itu jamak dari wafid. Wafid itu delegasi. Ada tamu gitu lah. Nah, itu ada tamu terhormat. Wafdu ini bentuk jamak. Nanti di akhirat orang-orang beriman kayak kita ini semua insya Allah mudah-mudahan itu menghadap Allah itu dalam keadaan sebagai orang-orang terhormat, orang-orang yang dihargai di hadapan Allah itu. Dan hanya datangnya itu dalam keadaan ini dalam tafsir dikatakan juga pengertian wafda itu ya tadi sempat saya baca ini kalimatnya begini. Jadi diartikan wafda itu mereka rakib, mereka berkendaraan. Jadi persis kayak gambarannya begini. Nanti orang beriman ini ketika akan bertemu dengan Allah di hari kiamat itu dalam keadaan berkendaraan khusus. Nah, itu dalam tafsir itu kendaraannya ada kuda putih, ada yang bilang unta putih, bercahaya, itu begitu. Gambarannya kira-kira gini, kalau di analogi kita mau ketemu sama Sultan, sama Raja nih, orang Jawa nih kalau ketemu, itu mau ketemu rajanya itu dikasih naik delman apa itu yang kayak yang di Inggris juga itulah sama naik yang pakai kuda itu apa ya kayak delman lah, kalau delman kudanya kan biasa ini kereta kuda lah, kereta kuda yang indah. Nah orang beriman yang bertakwa itu naik itu ketika akan menghadap di dunia, bukan orang yang paling dianggap oleh orang adalah orang yang paling sukses di dunianya.
orang yang paling banyak anaknya, orang yang paling banyak kekuasaannya, orang yang paling banyak apapun yang dimilikinya. Bukan. Tapi yang Allah pandang orang yang menjadi orang terhormat adalah orang yang muttaqi. Nabi disuruh ingat, ketakwaan kalianlah yang membuat kalian dipandang Allah nanti sebagai tamu-tamu terhormatnya. Ya. Jadi nilai takwa itu penting. Allah nggak melihat asal usul kita. Kita orang Arab, kita bukan orang Arab, kita keturunan Nabi, bukan keturunan Nabi, kita orang Indonesia, kita orang Cina, kita orang Amerika, kita orang apapun. Allah nggak memandang itu. Kita garis, kalau bahasa sekarang, darah biru, mau darah coklat, darah merah misalnya. Bukan itu yang Allah lihat. Tapi ketakwaan. Artinya apa? Artinya ketakwaan ini bisa dimiliki oleh siapapun. Mau dia yang lahir di Cina, lahir di Amerika, lahir di Indonesia, lahir di Arab, ya kan? Lahir di Sumatera, lahir di Jawa, lahir di Kalimantan, dimanapun mereka lahir, mereka sebagai manusia apapun, mereka berkesempatan untuk mendapatkan diri menjadi orang mutakin, gitu. Mutakin ini sesuatu yang bisa dicapai oleh siapapun. Ya, karena mutakin itu bukan uh, pencapaian, katakanlah kayak orang sekolah itu ada jenjang S1, S2, S3 misalnya, itu bukan jenjang seperti itu adalah jenjang hati seseorang sejauh mana ketaatannya kepada Allah itu semakin kuat, semakin tinggi dalam dirinya sebagai sosok manusia di dunia itu. Jadi makanya dalam kalimat ini Nabi disuruh bayangkan hari nanti, di hari kiamat itu, kamu bayangkan senangmu nanti akan seperti itu. Kamu akan kumpul dengan sahabat-sahabatmu semuanya, kita sendiri orang beriman semuanya ini adalah kumpul bersama Allah Rahman. Sifatnya yang disebutkan. Kenapa Ar-Rahman yang disebutkan? Supaya kita tahu Allah itu amat sayang sama kita. Allah itu amat pemurah dengan kita. Allah itu amat ingin menolong kita, amat ingin menyelamatkan kita. Jadi jangan dikira ketika terjadi kejadian di Palestina itu kita demo di sini mau menolong dan sebagainya, Allah tidak punya keinginan menolong mereka. Bisa saja langsung dikasih kemenangan langsung misalnya. Ini bukan itu yang Allah kehendaki sebenarnya. Banyak hal yang kita tidak tahu dan itulah kehidupan. Ya mungkin ada pelajaran buat orang yang di Palestinanya sendiri, mungkin ada pembelajaran juga buat orang-orang di sekitar kita, umat Islam di dunia, supaya jadi melek matanya, atau umat manusia pada umumnya. Kan udah mulai kelihatan ini. Seluruh negara-negara di dunia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan itu pasti mengklaim itu. Jadi bukan hanya melihat itu Islam atau bukan Islam, tapi melihatnya ini bukan perbuatan manusia yang seperti ini. Itu akhirnya yang punya nilai-nilai kemanusiaan pun juga ikut bangkit. Dan pada akhirnya nanti yang punya nilai-nilai kemanusiaan itu akan mengerucut, akhirnya yang mudah-mudahan dapat hidayah juga akhirnya semua. Nah, jadi bahasanya di Al-Quran ini, orang muttaqin itu akhirnya akan kami kumpulkan kepada Allah yang Maha Rahman ini dalam keadaan terhormat. Wa nasukul mujrimin, sementara lawan wahai Muhammad, begitu maksudnya. Orang-orang yang berdosa bersama itu, kami giring mereka. Nah ini bahasa nasuk itu penghinaan sebetulnya. Jadi penghinaan, kayak orang digiring. Kan kalau digiring itu kayak penggembala menggiring domba. Berarti kan domba itu makhluk yang besok akan disembelih bisa. Kan begitu kan istilahnya. Jadi penghinaan kalimatnya kepada kafir, wa nasukul mujrimina ila jahannama wirda, dan kami akan menggiring mereka ya untuk masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan wirda. Wirda di sini artinya hina, betul-betul dalam keadaan rendah ya, nilainya. Nah, jadi beda dengan orang mutakin tadi. Mutakin tadi disambut, datang kepada Allah itu dikasih kendaraan pula. Itu naik kendaraan, ya, kuda emas, istilahnya jalan menghadap Allah yang Maha Pengasih. Sementara orang kafir, ya, menuju neraka jahanam itu dalam keadaan seperti diseret-seret, ya, ditarik, ya, seperti di gembala-gembala ternak yang diserahkan, ya, digiring itu begitu.
la yamlikuna syafa'ah, ya. Mereka pada hari itu tidak memiliki syafaat. Artinya nggak memiliki kesempatan untuk bisa ditolong. Illa, kecuali manittakhadha indar rahmani, kecuali orang yang memiliki perjanjian dengan Allah yang Maha Rahman. Jadi hari itu, di hari kiamat, orang muttaqin, orang mujrimin, orang beriman, orang yang kafir ini itu sama-sama sebetulnya nggak akan dapat syafaat pada awalnya. Siapapun nggak ada dapat syafaat kecuali yang ada perjanjian dengan Allah. Nah, ahdan ini artinya adalah, ya, kalau buat kita yang di ayat 87, ahdan itu adalah iman, amal soleh, yang seringnya kita baca Quran, seringnya kita bersedekah, seringnya kita berbuat baik, seringnya kita meringankan kesusahan orang lain, seringnya kita berjihad fisabilillah, membela agama Allah ini. Itu ahda ini maksud. Ya, jadi kalau buat orang beriman, mereka kalau punya amal-amal seperti itu, di akhirat nanti berkesempatan memberi syafaat atau mendapat syafaat. Kita bisa mendapatkan syafaat, ya, karena sebab amal-amal soleh kita, seperti dalam dua hadis yang tentang Ramadan itu, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat buat kita nanti di hari kiamat, atau Nabi sendiri memberikan syafaat buat kita. Kita berkesempatan untuk mendapatkan syafaat, maupun kita sendiri bisa memberi syafaat pada orang lain. Karena kita adalah orang yang nilai amalnya di hadapan Allah begitu tinggi, begitu mulia, derajat kita sudah luar biasa misalnya, bukan tidak mungkin kita bisa menolong keluarga kita. Seperti orang-orang yang mati syahid, itu kan dapat tiket tambahan dari Allah, privilege itu, untuk bisa masukkan kawan-kawan atau saudaranya 70 orang lagi. 70 orang, dan itu dikatakan begitu. Jadi dia masuk surga, lalu dikasih kartis tambahan, ajak 70 orang lagi, silakan. Nah, kalau kita berkawan dengan dia, bisa diajak itu jadinya. Nah, kalau kita berkawan dengan orang-orang yang akhirnya mati syahid. Nah, bukan hanya orang mati syahid, juga kita pun, insya Allah kalau kita adalah orang yang derajatnya tinggi di hadapan Allah, kita tidak hanya mendapatkan syafaat, tapi kita pun bisa dapat memberi syafaat, pertolongan kepada orang-orang yang kita cintai, ya, entah keluarga, entah sahabat, saudara seiman. Disinilah pentingnya kita bersaudara dari hati ke hati, ya, seiman itu diperlukan, karena nanti inilah yang akan membuat kita bisa saling tolong menolong satu sama lain ketika terjadi keadaan di hari kiamat yang ukurannya adalah iman dan amal itu, ya, iman dan amal soleh. Jadi kalimat la yamlikuna syafa'ah illa man ittakhadha indar rahmani wa. Baik, kita dalami sedikit, ya, kesimpulannya. Arti dari kalimat ini berikutnya kurang lebih begini, sallallahu bilang kepada Nabi kita Muhammad, ya Muhammad, kaifa anna sallatna syayatin alal kafirin tugrihim igra'an bisyar wa tuhayyijuhum tahyijan ala fi'lil munkarat wal ma'asi wa tuzayyin lahumul qabih bi anwa'il munkar wal khidah. Nah, Muhammad, tidakkah kau perhatikan bahwa kami tanpa disadari oleh orang kafir itu, yang engkau gemes ingin minta mereka diazab, itu istilahnya begitu, ya. Sebetulnya buat mereka itu ada setan yang membuat mereka terpedaya sehingga menganggap kemungkaran-kemungkaran dan kemaksiatan itu sesuatu yang baik, sementara, ya, kecenderungan mereka inginnya berbuat buruk, berbuat jahat, ya, karena dalam pandangan mereka itu adalah sebagai sesuatu yang baik, ya. Wa tuzayyana lahum al-qabih, segala hal yang buruk, kemungkaran-kemungkaran, perbuatan tipu daya, perbuatan licik, perbuatan-perbuatan jahat lainnya, itu dijadikan oleh Allah sebagai sesuatu yang indah dalam pandangan mereka. Tapi bukan Allah yang langsung membuat. Maksudnya Allah kirim setan-setan menjadikan indah perbuatan mereka yang jahat itu. Makanya kita disuruh berdoa kepada Allah, jangan sampai seperti itu dalam diri kita orang beriman. Kalau masih ingat dulu waktu kita berhaji, ada doa ini.
Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ingat nggak itu waktu itu? Waktu haji itu di doa syarat kesekian, walaupun itu bukan doa harus ya, karena itu kan doa dari para ulama, mengambil dari surat Al-Hujurat. Boleh dilihat surat Al-Hujuratnya ya. Diambil oleh para ulama doa itu dari surat Al-Hujurat surat yang ke-49 ayat bentar 8 atau 9. Surah Al-Hujurat bentar. Ayat ke-7. Ya. Ayat ke-7 itu ada kalimat walakinallaha, di bawahnya setelah wa'lamu anna fikum rasulullah la yuti'ukum fi katsirin minal amri la anittum walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Itu oleh ulama itu kan artinya mereka semuanya dijadikan sebagai doa. Jadikan kami ya Allah. Jadi dijadikan habbaba ilaikumul iman, jadikan doa Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, jadikan hati kami memiliki kecintaan yang penuh kepada hal-hal yang berbau keimanan ini. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasi hati kami ini senang kepada hal-hal yang terkait dengan keimanan. Ada orang beriman bertamu, kita senang. Ada orang beriman kita sedekah, kita senang. Ada orang beriman membutuhkan sesuatu pertolongan, kita senang. Kenapa? Karena dia beriman. Kita senang karena imannya. Iman itu yang membuat kita jadi senang dengan apapun yang berhubungan dengan keimanan. Sementara pada saat yang bersamaan, wakarrih ilainal kufro. Kita berdoa begitu. Jadikan hati kita benci. Hati kami benci kepada apa? Bencinya kepada kekufuran, kepada kefasikan, kepada kemaksiatan. Dan memang orang beriman itu yang sempurna imannya itu harus punya hati yang begitu. Hati kita nggak boleh hanya satu sisi, nggak boleh sisinya cinta saja, senang saja, nggak boleh. Ada juga sisi bencinya. Nah, senangnya kepada orang beriman, senangnya dengan kepada perbuatan-perbuatan yang bisa meningkatkan keimanan. Nah, bencinya kepada kekafiran, kefasikan, kemaksiatan, dan segala perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada kekafiran, kemaksiatan, kefasikan itu. Nah, itu apa namanya harus ada bersama. Karena dalam hadis Nabi katakan begini, man ahabba lillah, bukan, pertama-tama, iya betul, man ahabba lillah, wa abghadha lillah, wa a'ta lillah, wa mana'a lillah, faqad istakmalal iman. Siapa yang mencinta karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan, nggak mau memberi gitu, tidak pelit karena Allah juga, kata Nabi, faqad istakmalal iman. Itulah contoh orang yang sempurna iman. Karena orang-orang beriman nggak boleh hanya di hatinya cinta saja. Kalau cinta saja nanti pakai kafiran juga dia cinta, nggak boleh. Dengan kezaliman dia juga cinta, nggak boleh. Dia hanya cinta kepada kebaikan, pada hal-hal yang bersifat amal soleh, keimanan, perbuatan orang-orang yang beriman, orang-orang takwa dia suka. Tapi perbuatan orang maksiat, orang jahat, orang berbuat zalim, orang katakanlah kita normal apa namanya hubungan seksual kita adalah heteroseks begitu, dia homoseks, dia biseks atau dia, kita harus punya rasa kebencian. Itu nggak normal, misalnya. Itu begitu. Ada orang bekerja keras dalam berbisnis, ya betul-betul berusaha menjaga diri demi mencari yang halal. Sementara ada orang yang berbuat perbuatannya nggak peduli halal-halal. Masa kita memandang orang ini sama kan begitu. Jadi dalam hal ini kesempurnaan iman itu justru terletak pada ada rasa cinta, ada rasa benci. Tapi cintanya kepada keimanan.
bencinya kepada kekufuran, berkemaksiatan. Jangan dibalik, itu begitu. Jadi nggak boleh satu, tapi juga nggak boleh dua, tapi dibalik, itu begitu. Nah inilah yang terjadi dalam konteks di ayat ini, itu yang dimaksud orang-orang kafir itu ada bisikan-bisikan setan yang membuat mereka memandang indah perbuatan mereka. Jadi perbuatan kekufuran mereka justru yang dipandang indah. Kalau kita berdoa, yang dipandang indah oleh kita, pandang baik oleh kita adalah perbuatan-perbuatan yang baik atau yang amal soleh. Nah, inilah yang menyebabkan mereka jadi terpengaruh itu begitu di situ. Ketika baca ayat ini dikatakan dalam sebuah riwayat ini, karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu idza qara'al ayat baka. Ketika ngaji surat ini, itu Ibnu Abbas menangis. Ya. Waqala, ya, akhirul adad khuruju nafsika wa akhirul adad firaku ahlika wa akhiru al adad dukhulu qabrika. Jadi maksudnya begini, kata Ibnu Abbas ketika ditanya kenapa engkau menangis, beliau menjawab, yang dimaksud oleh Allah, Allah sedang menghitung dengan cermat perbuatan orang-orang kafir itu berarti juga buat kita. Allah hitung kita betul. Artinya ketika kita nanti keluar, baik keluar dari rumah, baik keluar kita berbuat sesuatu, itu dinilai. Lalu nanti ketika kita keluar, berpisah dari keluarga, entah kita karena tidak mau pergi kerja, mau pergi apapun, meninggalkan keluarga, itu juga akan dinilai. Dan nanti ketika kita masuk ke dalam kubur pun, semua perbuatan kita itu akan dapat penilaian di alam kubur. Nah, kubur ini yang dulu sahabat Nabi Utsman bin Affan pun juga menangis soal azab kubur. Ya. Beliau minta kepada Allah agar selalu dijauhkan dari siksa kubur. Kenapa? Karena ketika beliau ditanya, kenapa begitu? Selalu minta doa siksa kubur supaya dihindari. Supaya terhindar dari siksa kubur. Kami ini, ya kan dikatakan, pada engkau sudah dijamin Allah masuk surga. Maka dijawab oleh Utsman bin Affan, kami ini adalah para sahabat yang memang dijamin masuk surga. Berarti kami dijamin terhindar dari siksa api neraka. Tapi belum ada jaminan dari Rasulullah kepada kami tidak diazab dalam kubur. Itu kata mereka. Karena memang nggak ada jaminan. Yang ada jaminan kepada para sahabat itu masuk surga. Yang ada jaminan adalah berarti tidak disiksa di alam akhirat nanti, api neraka. Tapi di kubur belum. Nah, jadi kita pun juga makanya harus punya kewaspadaan. Kalau Allah menghitung orang kafir seperti itu, Allah pun juga ngitung kita sebetulnya kan gitu. Makanya dalam di tafsir ini katakan Ibnu Abbas menangis karena dia takut itu juga dirinya dihitung oleh Tuhan ketika dia keluar meninggalkan rumahnya, ketika dia keluar meninggalkan keluarganya, ketika dia nanti masuk ke alam kubur, apa yang akan dia rasakan. Kan banyak orang menangis keluarga ini kalau misalnya seorang suami wafat. Itu istrinya menangis, anaknya menangis, itu yang ditangisi sebetulnya bukan suaminya. Banyak kan jujur banyak orang menangis itu bukan nangis nanti suami saya udah dikubur kayak apa ya, apa yang biasa, apa yang membuat dia selamat dikubur, bukan. Yang dipikirkan adalah nanti anak saya sekolah siapa yang bayarin, ini rumah belum lunas siapa yang cicil, yang bayar cicilan. Selama ini suaminya udah nggak ada. Nanti pokoknya yang dibayarkan itu oleh mereka urusan dunia. Berarti urusan mereka. Kan gitu, banyak orang, jujur kalau boleh dikatakan, banyak orang menangis ketika ditinggal pergi oleh suami atau orang tua, ya. Itu yang ditangisi adalah dirinya. Gitu. Jadi dirinya yang ditangisin. Nanti anak saya ini masih kecil, belum sekolah, siapa yang ngurusin sekolah? Dia kan mungkin mikirin dirinya, mikirin anaknya. Dia nggak mikirin si yang wafat ini setelah dimasukkan ke alam kubur, bisa dia jawab pertanyaan malaikat, apa bisa dia terhindar dari siksa kubur, apa dia bisa selamat dari siksa kubur yang diantaranya adalah soal buang air. Hati-hati itu, soal buang air yang tidak bersih, istinja kita,
Ngipet kemana-mana, misalnya juga ke baju kita pakai buat sholat, atau kita istinja tapi tidak bersih, ya. Sekedar aja kayak banyak orang yang itu kan buang air sembarangan, ya mungkin pakai tisu begitu aja atau air sedikit saja tanpa dia sadari itu belum membersihkan dari hadasnya. Itu salah satu siksa kubur adalah soal orang buang air atau istinja yang tidak bersih. Jadi kita harus itu juga diperhatikan dan banyak lagi yang lain termasuk soal kedurhakaan anak kepada orang tua. Itu yang dikubur sudah dapat siksa lebih dulu sebelum sampai disiksa di akhirat. Ini kemudian ya, jadi saya kira inilah barangkali sampai dengan ayat berapa 87. Sementara 87 nanti kita akan lebih banyak ketemu yang saya bilang inti di surat Maryam ini, kekufuran apa yang paling besar yang akan kita lihat. Ternyata kekufuran yang paling besar yang Allah tidak suka adalah kekufuran menganggap Allah itu punya anak. Itu kekufuran yang paling Allah murka. Jadi di dunia ini kalau ada orang berbuat kekufuran yang paling Allah tidak suka adalah kekufuran menganggap Allah itu punya anak. Karena orang Yahudi menganggap Allah punya anak, yaitu Uzair, anak Tuhan. Orang Nasrani menganggap Allah punya anak, yaitu Nabi Isa adalah anak Tuhan dianggapnya. Sementara orang-orang musyrik menganggap Allah juga punya anak. Siapa anak-anak Allah itu? Malaikat itu. Malaikat dianggap itu banatullah, anak-anak perempuan Tuhan. Begitu. Bagi orang musyrik itu dianggapnya begitu. Nah, jadi itu nanti kita akan sampai ke situ. Makanya surat Maryam menceritakan tentang kisah Maryam yang melahirkan anak tanpa seorang suami, dan itu memancing orang-orang yang tidak beriman atau yang lemah imannya menganggap berarti itu adalah anak Tuhan. Karena mereka tidak sadar Nabi Adam pun lahir tanpa anak, tanpa bapak, tanpa ibu. Berarti dia anak Tuhan langsung kan gitu. Jadi kalau Nabi Isa dianggapnya bapaknya Tuhan karena nggak punya bapak, ada ibu. Nah kalau Nabi Adam nggak ada bapak, nggak ada ibu, berarti dia anak Tuhan murni kan gitu, tanpa bapak, tanpa ibu kan gitu logikanya. Itu sesuatu yang keliru dari anggapan itu. Nanti kita akan ketemu kalimat-kalimat itu di ayat 88 itu. Wa qalu takhadar rahmanu waladan laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna, sampai langit mau pecah, bumi itu mau terbelah-belah, gunung hancurnya, brek langsung, ya bukan hancur yang dikit-dikit, artinya langsung itu karena Allah murka, Allah marah. Nanti insya Allah kita akan sampai ayat-ayat tersebut. Saya kira itu barangkali para jemaah sekalian semuanya, baik yang hadir pada kesempatan ini maupun Pak Ibu-ibu yang di dalam secara online. Kita sama-sama berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Anta rabbuna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana warhamna waghfir warham aba'ina wa ikhwanana al-muslimin alladhina sabaquna bil iman. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli ta'ah. Waj'alna min awliyaika wa ahli ta'ah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Ya Rabb, Tuhan kami, perbaikilah segenap urusan kehidupan kami. Karena dunia adalah tempat tinggal kami. Perbaikilah segenap urusan agama kami, karena agamalah yang paling utama dalam kehidupan kami. Perbaikilah kehidupan akhirat kami kelak, karena akhirat adalah tempat tujuan kami hidup selamanya ya Allah. Di sisimu ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah doa-doa kami, terimalah harapan-harapan kami, wujudkan semua akan menjadi harapan dan keinginan kehidupan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil. Demikian, mudah-mudahan Allah menerima ya pengajian kita ini, terima amal soleh kita semua, terima doa-doa kita, dan kita akan insya Allah ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang 2 pekan lagi ya secara online. Minggu depan tanggal 7. Oh, tanggal 7 kita ketemu. Bisa apa enggak? Tanggal 7. Bisa aja. Oh, kita ketemu tanggal 7 pekan depan. Kita Idam yang secara online, yang secara offline ini kita ketemu berarti 2 pekan setelah tanggal 7. Ya. Demikian barangkali semuanya saya tutup. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pamit semuanya, terima kasih. Semuanya, nah, Masya Allah, ya, semuanya bisa hadir. Yo. Assalamualaikum sekali lagi.